Dijelasin. Di sini. Di mana? Di ruangan mana? Ruang mana? Ini ruangannya luas. Oke, gini aja deh. Ngapain kamu ekspor di sini? Enggak, saya mau tahu aja, Mang, gitu. Saya lihat gedung ini di sejarahnya itu ada TKI yang ngelahirin di kamar mandi. Gua sorot-sorot lah, biasalah kalau ekspor ya, ekspor ke sorot-sorot. Nah, udah gitu gua, Erik sama Boy kan di atas tuh bertiga gitu. Oke, Bang, kita kebetulan punya mainan gitu, kata si Erik. Mainan. Sebetulnya mainan itu kita sediakan bukannya gua mau ini, Bang, ya. Kalau bahasanya tuh menduakan Tuhan, menduakan Allah. Gua bukan gitu ya. Oke. Mainan itu berbentuk kayak jelangkung-jelangkungan. Gua jalan, gua ke lantai 2. Itu, Bang, aduh, gua sayangin banget dah gitu. Ya mudah-mudahan ini rezeki gua, artinya gua dapat lindungan ya gitu. Itu, Bang, si Erik mau mati, Bang. Tolong. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Serang. Selamat malam, Bang Danu. Ya, malam, Bang. Waduh, Bang, thank you banget nih. Lu jauh-jauh sudah mau hadir di sini untuk membagikan sebuah kisah pengalaman ya. Nah, ini kan pengalaman ketika tim YouTube lu nih, GSI nih ya. Ya, Ghost Story Investigation. Investigation. Nah, ini kan mengunjungi salah satu tempat yang ada di daerah Tangerang nih. Ya, Gedung Tua, gedung tua. Itu bekas TKI. bekas TKI. Salah satu penampungan TKI terbesar di Indonesia. Oke. Dan waktu itu ketika lu penelusuran ini, lu memakai beberapa alat yang bener-bener alat ini lagi viral nih. Ya, lagi happening lah, Iya, dipakai sama lagi- konten kreator horor. Lagi banyak diperbincangkan Iya, ya. betul. Oke. Dan ketika lu menggunakan alat tersebut, alat itu aktif. Maksudnya aktif dalam apa ya, bisa dibilang sempat berkomunikasi sama entitas tersebut. Iya. Walaupun kurang lebih lah. Walaupun suaranya itu cuman ada Samar. beberapa kata doang. Iya, beberapa kata, dan kita juga harus menerka ini yang keluar suara apa gitu, ngomong oke. apa Iya, gitu, iya. kata apa yang dia Iya, keluarin gitu loh. Oke. Dan penelusuran waktu di gedung tua TKI ini, lu udah sempet upload di YouTube lu juga ya? Udah Full tuh. full. Sama beberapa kejadian waktu lu ceritain Ya, juga. tapi memang ada beberapa, Bang, yang nggak masuk karena memang itu ada kejadian yang gua sama tim itu ya agak ada ribut kecil lah gitu, karena suatu kejadian peristiwa itu ya gua pikir nih nggak etis kalau buat di-upload lah gitu. Iya. Makanya nggak gua upload gitu. Tapi yang tadi lu ceritain tuh ada beberapa seperti penampakan. Itu sempet kerekam nggak? Itu sempat kerekam, Bang. Ada. Itu kalau nggak salah di menit 19 ke atas. Oh. Bisa dilihat aja nanti ya. Oke, nah buat kalian semua nih yang penasaran ketika penelusuran itu seperti apa, kalian bisa langsung aja kunjungin di YouTube-nya itu Ghost Kalau Story. di YouTube GSI aja. Oh, di GSI aja ya? Iya. Oh, diketiknya GSI. GSI, Iya. bukan Ghost Story Investigation. Ya, bukan GSI aja. Oh, GSI aja ya berarti ya kalau misalnya itu. Itu apa tuh judulnya? Kenapa? Waktu penelusuran apa itu judulnya di YouTube GSI? Judulnya itu Gedung TKI kalau nggak salah, Gedung TKI. Gedung TKI. Iya. Oh, dikasih judulnya Gedung TKI. Iya, Gedung TKI. Oke. Nah, buat kalian nih yang penasaran, kalian bisa langsung tuh kunjungin di YouTube-nya GSI. Kalian cari videonya yang tentang penelusuran gedung TKI ya. Iya. Oke. Buat kalian juga nih yang penasaran bagaimana kisahnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, yang ingin membagikan sebuah kisahnya, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Danu, sudah siap? Iya. Obrolan tengah malam? Kita Iya, Bang. Jadi awal terbentuk kita nih GSI ini, Bang, ya.
Awalnya kita kan berawal dari konten di VT. VT itu apa? VT itu video TikTok. Oh, Ya, bukan di oke. YouTube gitu. Awalnya nama kita itu Dua Dimensi TV. Dua dimensi. Iya, Dua Dimensi TV. Nah, itu memang awal kita bikin itu kita explore live. Oh, Ya, kita explore live ke tempat-tempat angker, terutama kuburan angker, Bang. Gitu. Jadi kalau orang-orang ini yang lain pada ekspor ke hutan, ke rumah kosong atau ke gedung kosong, kita mau nyari yang beda. Gitu. Kita nyarinya justru ke kuburan yang memang bener-bener itu yang ada jasadnya di situ. Dan itu memang kalau kata orang itu ya memang sering ada penampakan gitu. Warga-warga jadi sering bisa dibilang mitos lah ya. Mitos itu jadi ada ini. Jadi kita telusurin satu-satu gitu. Nah, itu bentuknya. Akhirnya dari situ pernah ada cerita juga, Bang. Kita itu ke petilasan Nyimas Gamparan. Itu pernah kita. Itu di Serang. Di Serang. Terus juga kita pernah itu ke kaki gunung. Itu di Curug Ngumpet. oh oke. Ya gitu. Sebetulnya sih kita pengen nih nanti kita bikin ekspor gunung gitu. Oh, rencana ya? Rencana, ya. Tapi sekilas aja nih ya, gue cerita aja gitu. Pernah gitu, kenapa kita ganti dari Dua Dimensi TV ke GSI itu perpecahan antara tim gitu. Udah beda visi misi lah gitu. Kalau dulu memang kan gue penelusuran itu ada praktisi spiritualnya. Iya, jadi memang dulu kalau itu gue kesurupan itu bukan hal yang tabu, tapi emang udah sering. Beneran kesurupan? Bener kesurupan gitu. Tapi kan namanya penonton, Bang. Kita nyajiin buat mereka, ya kan? Itu kan ada yang pro kontra. Iya, benar. Sebenarnya jujur dari dalam hati itu gue nggak setuju kayak gitu. Karena gue mau nyajiin yang bener-bener real. Akhirnya berjalannya waktu, udahlah kita putusin, kita bubar, nama ganti GSI. Gitu. Nah, di GSI ini gue mau cerita tentang gedung TKI, Bang. Di dekat bandara. Dulu itu gedung itu salah satu penampungan TKI terbesar di Indonesia, tapi notabene ya bermasalah. Artinya bermasalah itu gedung disuruh ditutup sama instansi pemerintah, tapi gue nggak tahu, gue nggak pernah nyari tahu itu kenapa gitu. Yang gue cari tahu mitosnya aja yang ada di situ. Gitu. Jadi awal cerita tuh namanya kita mau ekspor kan kita harus survei dulu ya. Survei tempat. Survei tempat tuh berhubung tim gua itu adanya di Jakarta dan lokasi yang gue survei di Tangerang, gue kebetulan di Tangerang tinggalnya nih. Jadi gue sendiri tuh. Gue sendiri survei gitu. Jam 7:30 apa jam 8 pagi gitu, kurang lebih gitu. Jadi gue habis nganterin bini gue ke ke stasiun, kan nggak jauh tuh dari situ, kira 40 menit lah. Gue nyampe lah ke situ. Gue nyampe ke situ, Bang. Itu gue nggak nemu, Bang, gedungnya, Bang. Udah 3 kali muter gue ngeliatin Google Map. Iya. Ya kan? Gue otomatis kan gue nggak tahu nih. Gue pakai Google Map dong. Ya. Gue muter 3 kali tuh nggak nemu, Bang, gedungnya, Bang. Gedung nggak nemu? Gedung gede banget. Soalnya itu luasnya, Bang, itu berapa ratus hektar, Bang. Jadi gedungnya itu memang nggak luas, tapi halamannya itu yang luas. Gitu. Ternyata pas gue ketemu rumah, gue tanya, "Bu, permisi, Bu," gitu. "Iya, kenapa, Mas? Saya mau ke gedung TKI di mana ya?" Saya tanya gitu kan. Terus kata ibunya, "Oh, gedung TKI itu, Mas, masuk lewat situ tuh," gitu. "Loh, itu bukannya perumahan, Bu?" "Soalnya di situ udah dibangun perumahan, Bang." "Iya, jadi gue pikir aksesnya itu ya memang akses buat masuk orang perumahan, bukan akses umum." Iya. Gitu. Oke, setelah gue itu bismillah dah, ini udah keempat kali nih gue nyari nih. Iya. Ya kan? Gue ikutin saran ibu itu, terus gue masuk ke perumahan itu, alhamdulillah ketemu tuh gedung. Gue naik motor kan, ketemu gedung, terus gue parkir motor, gue standarin. Pas gue baru turun lepas helm, itu kan di gedung itu, Bang. Di gedung itu ada pohon kersen, tahu kan lo? Pohon ceri. Okay. Ya, pohon ceri. Itu gue nggak tahu gue disambut atau mereka nggak seneng. Pohon itu goyang, Bang. Hah? Pohonnya goyang. Padahal gue lihat di sekeliling itu angin nggak ada. Goyang? Iya, pohon kersen. Pohon kersen tuh goyang, Bang. Gue bilang, ya Allah, ini kenapa ya gitu.
Padahal gue gak niat jahat kan, gak niat ngapa-ngapain, gue cuma mau survei doang gitu. Nggak lama pohon itu goyang, turunlah hujan, gerimis nih. Gue cuma mikir gini, gue naik motor, gue nggak bawa jas hujan. Gue cuma mikir pulang gitu. Gue nggak mikir apa. Gue kalau misalnya neduh di gedung itu, gue takut kenapa-napa gitu. Soalnya yang gue takutin bang, kalau gue kenapa-napa kan gak ada yang tahu tuh. Karena di situ tuh perumahannya itu dari gedung itu jaraknya lumayan, adalah 1 kilo. Ada 1 kilo tuh apa jaraknya. Kalau kenapa-napa kan takutnya gue meskipun tuh jam 8 pagi ya, gitu. Akhirnya udah gue berdoa, ya Allah ini kenapa nih gitu. Gue berdoa aja tuh, alhamdulillah hujan itu cuman gerimis doang. Langsung deh gue masuk sendiri tuh gue. Ini belum gue ini ya, belum syuting ya. Ini baru penelusuran sebentar doang gitu. Gue masuk situ, gue cari penjaganya pertama. Nggak mungkin dong gue masuk gedung tanpa izin kan gitu. Nah kebetulan gue cari penjaganya. Jadi di gedung itu bang, satu gedung kayaknya sih itu bisa 2.000 sampai 4.000 orang gitu bang. Nggak jauh dari gedung itu ada kantin. Kantin buat si TKI-nya kalau makan segala macam gitu kan. Gue carilah ini yang jaga siapa gitu. Ada gue ketemu, sebut aja lah Mang Ujang. Gitu, oke. Mang, ini gedung udah kosong mang, gitu kan. Terus katanya, iya udah kosong, kenapa emang mas gitu. Boleh nggak saya izin explore sini gitu. Explore apa? Sini gitu. Saya langsung diajak tuh dari kantin, kan saya bawa motor, saya goncengin dia, diajak ke pos, depan pos gitu. Ngapain kamu explore di sini? Enggak, saya mau tahu aja mang gitu. Saya lihat gedung ini di sejarahnya itu ada TKI yang ngelahirin di kamar mandi. Coba lu pikir deh bang ini bang, TKI itu kan dia kan kesana kerja, ya kan? Mungkin nggak dia punya anak balik ke Indonesia? Kalau nggak ini ya, kalau nggak ada something di sana ya. Nah bayi itu ditemuin di kamar mandi bang, tapi nggak tahu ibunya pergi kemana. Di kamar mandi itu, gitu. Jadi saya dibilang gitu, ngapain kamu kesini? Boleh kamu kesini, tapi satu pesan saya ya. Ada ahli spiritual. Maksudnya? Ahli spiritual yang ngerti lah. Yang ngerti kalau misalnya gua seandainya kesurupan segala macam gitu. Terus gue bilang sama Mang Ujang, Mang, insya Allah Mang aman Mang gitu kalau begitu-gituan gitu. Terus gua nggak berhenti di situ, gua tanya-tanya dulu dong. Ini dulu gedung kenapa segala macam gitu kan. Terus si Mang Ujang jelasin, Mas, ini gedung saya kan jaga sini. Kebetulan ada proyek perumahan baru dibangun. Di situ kan ada dump truck, ada beko segala macam. Saya suruh jaga supaya nggak kemalingan segala macam lah si Mang Ujang itu. Nah, terus Mang di sini Mamang pernah ngalamin apa? Gue tanya gitu kan, Mas. Waktu itu saya subuh Mas, jam 4 pagi, namanya orang kampung kan ya. Saya nebar jaring, mau nangkap burung. Jadi bentukan gedungnya itu bang, rangka besinya itu atas udah pada copot-copot. Jadi dia naruh jaring di situ buat nangkap burung. Terus ngeliat apaan mang di situ mang gitu. Saya ngeliat kuntilanak mas duduk. Kuntilanak? Iya. Jadi tuh si Mang Ujang itu jam 4 subuh ke atas naik tangga, dia ngeliat kuntilanak duduk. Dia cuma bilang gini, misi ya saya nggak ganggu, saya cuma mau nyari rezeki doang. Udahlah dihirauin sama dia tuh, sama si Mamang itu. Nah udah sampai gitu, ada lagi nggak Mang? Mas cuma itu doang. Nih Mas, baru aja kejadian kemarin malam, 2 hari yang lalu, lusa gitu kata dia. Kenapa Mang? Itu beko bergerak. Bergerak. Maksudnya? Lu coba, beko itu kan gede tuh Bang. Iya. Ya, beko ekskavator. Gede. Itu kayak kesenggol sama genderuwo gitu. Coba dah lu bayangin, beko segede gitu, lu 10 orang dorong juga belum satu bergerak, ya kan? Terus saya tanya gitu, oh gitu Mang? Iya Mas, makanya kalau mau explore, saya saranin bawa ahli spiritual gitu. Oh ya udah Mang, itu Mang, insya Allah aman Mang, saya gituin kan. Ada lagi nggak Mang? Cuman gitu doang Mas Mang. Ada lagi Mas. Apa tuh Mang gitu. Setiap malam Rabu jam 9 malam itu saya perhatiin ada bapak-bapak bakar dupa. Di sini tuh kayak dia bawa sesuatu tapi pakai jaket.
kayak ritual gitu situ. Terus kata mamangnya, saya tegur mas, bapak ngapain di sini? Dia diem aja. Saya samperin dia kabur. Tapi katanya alhamdulillah selama 2 minggu atau seminggu dia tegur itu nggak balik lagi tuh si bapak. Gitu. Jadi sebetulnya gua ke situ itu buat memverifikasi apakah benar ada si genderuwo itu, si kuntilanak sama bapak-bapak. Gua sengaja nih bang, gua sengaja itu malam Rabu gua ke sana. Malam Rabu sana, tapi memang kan kata si Mang Ujang itu jam 9 atau jam 10. Gua kesana kan kalau eksplor tuh biasa tuh minimal banget jam 11 malam, Bang. Jam 11 malam. Oke, singkat cerita, yang salahnya gua nih, gua minta telepon sama Mang Ujang. Misalnya gua datang sama tim, ya kan? Gua bisa kontak dia. Ternyata yang namanya orang inilah ya, apa namanya? Orang kampung kan, maaf nih bukan gua ngecilin orang kampung. Mungkin satu handphone buat anaknya. Ada punya handphone tapi dia pegang anaknya. Kan bisa sering gitu. Kata dia, saya nggak tahu mas gitu. Kalau mau datang aja gitu. Tapi Mang Ujang ada di sini terus. Ada mas, saya jaga ini, jaga apa? Jaga beko sama ekskavator gitu. Terus juga saya jaga. Jadi gedung itu bang, karena itu gedung udah nggak kepake, ada oknum-oknum bertanggung jawab itu nyopot-nyopotin besinya buat dijual. Biasanya kan gitu tuh. Ya udah singkat cerita. Hari H lah. Karena gue lebih dekat ke lokasi ketimbang tim yang di Jakarta, gue nyampe duluan. Pas gue nyampe, gila nih apa nih ya? Merinding bulu kuduk gue bang. Gue nggak tahu karena gini bang, satu itu posisi gelap. Memang itu posisi gelap. Meskipun di pinggir jalan dan jalan itu bang terkenal dengan begal. Yang gue takutin jadi 2. Satu entah begal, satu entah ada apa-apa di situ. Karena gue nyampe duluan, sebelum tim nyampe, gitu. Setelah gue nyampe, udah gue bawa santai aja tuh, gue bawa santai. Sekitar 10-15 menit lah, gue sambil ngerokok kan. Alhamdulillah tim datang, terus ngobrol-ngobrol lah. Udah ketemu belum? Kata si Erik. Udah ketemu belum ini penjaganya? Nggak ada gitu. Gue sama si Adam, kan gue berempat tuh akhirnya. Gue sendiri yang dari Jakarta tuh, si Adam, Erik, sama Boy. Oke, gini, Dam. Katanya si Mang Ujang itu kalau mau nyari dia itu ada di kantin. Ya, di kantin. Oke lah. Itu kan gerbang ketutup, Bang. Tapi di sini ada pos. Nah, di sini ada celah dikit nih buat orang masuk nih. Ya. Oke, gue nyari berdua sama si Adam kan. Gue jalan. Gak jauh dari situ, tiba-tiba ada kucing nih, Bang. Kucing ngikutin gue dari belakang. Terus kucing yang ngedaluin gua, ngarahin gua ke kantin, Bang. Kucing? Iya, maksudnya kayak giring gua ke kantin. Giring gua ke kantin tuh, Bang. Kucing itu, Bang. Gua sama Adam. Kata Adam, wah lu emang lu ya, tiap lu ngonten itu selalu ada kucing. Gua nggak tahu, Bang. Selama gua ngonten di TikTok, itu ketika gua explore, itu rata-rata kebanyakan kucing ngikutin gua. Entah itu kucing hitam, kucing biasa, pokoknya kucing yang ngikutin gua. Sampai pernah gua di konten gua itu ada namanya sesi uji nyali. Uji nyali itu gua di kuburan, boleh sebutin sih kuburannya? Boleh. Di Kampung Kandang. Ya, di Jagakarsa. Itu gua lagi uji nyali di tengah kuburan, ada kucing, Bang. Kucing nemenin gua terus. Kan kalau namanya uji nyali gua ditinggal tuh 500 meter minimal kan. Itu kucing ngikutin gue terus gitu. Nah, sampai sekarang ini kalau gue pun konten ekspor itu minimal ada kucing ngikutin gue. Pasti. Tapi gue nggak tahu nih, keseringan, nggak pasti, keseringan gitu. Nah, udahlah lanjut. Gue jalan sama si Adam tuh, kucingnya kayak nuntun gue lah gitu ke kantin. Gue panggil kan, Mang Ujang, gitu. Assalamualaikum gitu. Nggak ada jawaban. Gak ada jawaban, kan kantinnya itu kayak sekat-sekat gitu lah bang, buat jualan gitu. Kan kucingnya itu ngiterin bang, ngiterin kantin gitu tuh. Kayak bantuin nyari Mang Ujang. Gue takutnya karena di situ ada jemuran baju dia, takutnya dia tidur di situ atau gimana kan. Gue longol lah satu-satu, sekat-sekatnya itu ternyata nggak ada. Aduh nggak ada nih Dam, gimana ya gitu. Oh ya udah dah, kita tanya sama warga sekitar aja. Soalnya itu kan gedung itu memang di seberang jalan itu ada kayak desa gitu, tapi adalah beberapa rumah gitu kan. Oke lah, dari situ kucing masih ngikutin gue bang. Jadi terbalik nih sekarang,
Gua jalan duluan, kucing di belakang. Kucing di belakang. Ya kan kucing di belakang tiba-tiba kucing lari tuh ke semak-semak. Lah itu kucing kenapa lari? Gitu kan, gue tanya sama si Adam, nggak tahu gitu. Ya udahlah biarin lah, nggak usah heroin, cuma kucing doang, gue bilang gitu kan. Ternyata pas gue telusurin lagi, gue lihat pergerakannya tuh udah nggak ada kucing, Bang. Kucingnya udah nggak ada itu, hilang. Padahal nih ya, logikanya ya, itu semak-semak itu nggak tinggi, artinya cuman rumput teki doang lah. Iya. Iya, itu nggak ada kucingnya. Nggak ada itu kucingnya, bener-bener nggak ada. Terus udah gue pokoknya setiap ada kejadian itu gue selalu berpikir positif gitu. Mungkin cepat kali larinya gitu kan. Gue pokoknya pikir positif aja gitu. Oke lah, sudah nyampe pagar lagi, gue nyampe gitu. Ini gimana nih? Bang Ujang nggak ada nih. Gitu. Oke, kita nanya aja ke warga sekitar tuh yang di seberang jalan. Dia bilang, coba bang, di situ tuh biasanya tuh tempat naro pool beko atau pool dump truck di situ. Saya samperin, nggak ada juga. Terus nggak ada, Pak, gitu. Tahu rumahnya nggak, Pak? Oh, saya nggak tahu, gitu. Ya udah gimana? Kita putusin akhirnya. Karena gua hari sebelumnya itu, yang pas gua survei itu gua ada izin, gitu kan. Udah izin, langsung lah. Oke deh, ya udah kita masuk aja deh. Kita prepare semua itu. Nah, prepare. Udah semuanya. Kebetulan kan di situ kan, Bang, rawan begal. Iya. Jadi gimana nih diputusin sama tim nih? Kita berempat masuk apa gimana gitu? Jangan, kata gua. Ini soalnya rawan begal nih. Gitu kan. Ya udah satu di sini deh. Ya akhirnya diputusin berembuk si Adam yang jaga mobil. Tapi tadi berhubung gua cari guys orangnya nggak ada gitu, makanya nggak bisa ditinggalin nih apa namanya mobilnya, kendaraannya gitu. Takutnya ini memang jalanannya jalanan besar ya, tapi ya tingkat kriminalitasnya juga ya gua nggak tahu deh di sini gitu. Kemudian nyari aman, ya ada nungguin satu dah di mobil gitu. Gimana gua aja kali ya? Soalnya Boy harus masuk frame. Lo, Gimana Boy? Lo nungguin apa lo yang di sini? Apa lo yang masuk? gue yang ikut aja dah. Iya, giliran begal gua. Gitu, gua sama Erik masuk bertiga gitu. Pas gua mau ngonten, Bang, pas baru mau mulai, pasti kan gua ritual dulu. Ritualnya bukan ritual macam-macam ya. Artinya gua bakar dupa dulu lah. Kata orang kan biar ngundang tuh. Biar ngundang apa? Biar ngundang setan-setannya. Gua bakar dupa dulu. Gua bakar dupa, hujan, Bang, turun deras. Hujan, tiba-tiba hujan deras. Wah, kata gue, aduh gila nih gimana ya? Ini hujan deras lagi gitu kan, gue bilang. Ya udah mau gimana lagi, orang hujan. Soalnya di gedung TKI itu, Bang, udah nggak ada atapnya, Bang. Dan udah nggak ada atapnya, itu air genangan itu cepet. Air jadi kalau hujan itu, genang itu cepet, Bang. Iya. Cepet banget itu gitu. Ya udahlah gimana ya? Udahlah kita nge-live dulu lah gitu kan. Live TikTok dulu nih gue. Aduh, nge-live TikTok itu. Nggak lama itu gue nyium bau kabel kebakar. Selagi gue nge-live ini, karena anak biasa bercanda lah ya, gitu kan. Bau kabel kebakar. Lu nyium nggak? Gitu gue bilang, kabel kebakar. Kagak. Ya benar, ditegasin lagi nih. Pertama, si Boy yang nyium. Kan dia kan emang sensitif tuh. Lu nyium nggak bau kebakar, Bang? Kagak gitu, coba gitu. Pas gue tegasin, oh iya, bukan kabel kebakar. Gue nggak tahu, kata orang tuh kalau kabel kebakar itu ada pocong. Gue nggak tahu bener apa enggaknya ya. Di sini gue cerita yang gue alamin aja, gitu kan. Karena gue juga bukan orang indigo atau orang bisa, ya gue polos-polos aja, gitu. Oke, bawa kabel kebakar, udah. Gue sambil nge-live, ada teman-teman kan di komen juga, itu ada pocong segala macam bla 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 gitu. Gue nggak hirauin tuh, udah, biarin aja lah gitu. Dia mau nemenin kita, mau enggak. Nah, yang setelah gue cari tahu, Bang, itu kalau seandainya hujan, gue nonton di salah satu konten horor juga. Kalau hujan, itu yang namanya kuntilanak, pocong itu ikut neduh, Bang. Ikut neduh. Itu gue nggak tahu tapi bener apa enggak. Tapi yang gue alamin selama hujan itu bau kabel kebakar. Nah, itu makanya tuh gue masih, karena gue di sini bahasanya skeptis ya, apa artinya nggak menerima masukan yang kayak yang di luar logika, gue nggak nerima gitu. Ya udahlah, gue putusin ini. Ya udah kalau emang ada, ya udah ada aja gitu. Kalau memang mau nampakin, ya alhamdulillah kita bisa nemu yang kita cari, gitu kan. Udah
Nge-live nggak lama itu sekitar setengah jam hujan berhenti. Tapi masih gerimis-gerimis. Ini udah jam setengah satu pagi. Terus kata si Adam, kan dia masih ikut kita nih sampai nge-live itu. Tapi kita nge-live nggak ke atas bang ya. Kita nge-live tuh di pelatarannya lah. Oke. Ya di pelatarannya kita nge-live ya. Ini gue dari tadi tertarik banget. Ini. Iya, itu tempatnya ya. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Guys, nih keadaan hujan nih sekarang teh. Cek ya. Becek. Habis hujan deras ini. Assalamualaikum. Gitu. Udah ya udah. Ini udah disiapin semua barang-barang. Udah oke. Ya udah kata si Adam, gue balik dulu ke mobil jagain ya udah. Gue bawa barang-barang tuh ke atas kan. Masuk. Nah, kata si penjaganya itu karena gua waktu survei itu nggak masuk sampai atas, maksudnya nggak secara detail gua ini, gua masih ngeraba-raba juga nih. Ini ruang apa, ini ruang apa, ini ruang apa, gua masih ngeraba juga gitu. Nah, kata si penjaga, gua ingat Mang Ujang itu ngelihat kuntilanak itu di atas tangga. Di atas tangga lagi duduk. Gitu. Si Erik nanya, "Bang, tangganya di mana?" Gue juga nggak tahu, Rik. Gue juga nggak sampai atas, nggak survei sampai atas gitu. Oke lah, namanya kita eksplor kan, tiap ruangan kita masukin, oh ini bekas ini dulu, bekas apa, kita itu masih nerka-nerka ya. Ya, contoh misalnya kita nemuin kayak musola, ternyata benar ada tata cara sholat gitu, oh ini mungkin bekas ini musola segala macam gitu, oke. Udah nyampe di situ, pas Erik baru masuk, kayak suara apa ya, ngik gitu. Ngik? Iya, gue juga gak tahu itu, kayak suara ngik gitu. Bang, lu dengar gak bang kata Erik? Iya, gue dengar gitu. Itu apaan ya, gue gak tahu. Arahnya dari situ gitu. Udah kita ke sana. Pokoknya setiap ada suara-suara atau interaksi pasti kita samperin tuh. Assalamualaikum. Halo. Mana tangganya? Assalamualaikum. Gila, luas banget. Ini apa nih ya? Apa nih? Terus baik lawar kah? Sudah tentu. Sudah tentu maksudnya gimana? Assalamualaikum. Kita samperin gitu. Ternyata ada kelelawar. Mungkin ya gue positifnya itu suara kelelawar. Soalnya setelah gue telusurin itu kelelawar gitu. Gue bilang hati-hati kepala ya gitu. Takutnya kan kena kepala segala macam kan. Gitu. Oke, udah gue ekspor di bawah dulu, gue ekspor langsung dah. Ayo bang kita nyari tangga gitu. Oke, gue nyari tangganya tuh lumayan lah ada 2 menit 3 menit gitu. Ini kemana Rik ya? Ini masih nebak-nebak juga gue karena gue ngeraba-raba. Oke, akhirnya gue nemu tangganya, gue naik. Kan bentuk tangganya begini nih bang, begini. Pas gue naik ke atas tuh suara dentuman, duar. Assalamualaikum. Ini masih kuat ini tangganya. Astagfirullahaladzim. Ambruk dong. Temboknya. Iya, sini nih. Nih, apa ya? Di sini nih. Ya tutupnya. Apa nih? Tunggu. Ayo naik sambil naik maksudnya. Tunggu. Hei, dengar gak? Apa itu? Mana? Suara dentuman. Apa itu? Assalamualaikum. Coba nanti dikoreksi. Kagak aja kelihatan. Ah, di sini nih guysmu. Gimana? Di sini nih. Astagfirullahaladzim. Dentuman. Dari mana? Nah itu juga nggak tahu. Yang gua takutin bang ya, karena si Adam ini di mobil, ada apa-apa nih. Iya. Langsung lah gua telepon. Lu nggak apa-apa gitu? Enggak, emang kenapa? Lu dengar nggak suara dentuman? Iya dengar. Dari mana ya? Gue juga nggak tahu gitu kata dia. Oh ya udah deh, yang penting lu nggak apa-apa gitu. Kalau ada apa-apa lu telepon ya cepet-cepet ya gitu. Soalnya kan ya memang rawan ya bang ya di situ ya. Rawan apa? Rawan begal ya di situ ya. Gitu. Oke. Udah gua klarifikasi dia karena nggak kenapa-napa. Gua sorot-sorot lah, biasalah kalau explore ya, explore ke sorot-sorot. Nah udah gitu, gua, Erik sama Boy kan di atas tuh bertiga gitu. Oke bang, kita kebetulan punya mainan gitu kata si Erik. Mainan. Sebetulnya mainan itu kita sediakan bukannya gua mau ini bang ya. Kalau bahasanya tuh menduakan Tuhan, menduakan Allah. Gua bukan gitu ya. Oke. Mainan itu berbentuk kayak jelangkungan.
Gue Ini sengaja. gimana nih maksudnya nih? Jadi si Erik, Adam sama Boy itu bikin jailangkung. Ya jailangkung dari dari bambu terus atasnya dikasih batok kelapa. Ya, dia bikin jailangkung. Tapi gue nyebutnya mainan, gue nggak nyebut jailangkung. Oke. Gitu. Karena selama gue explore ini bang, kayaknya kalau kita explore gini-gini doang, si entitas itu mungkin nggak mau nongol. Kalau nggak ada begitu-begituan. Iya. Gue mikirnya gitu tuh ya. Gue mikirnya gitu. Oke lah. Udah udah dikeluarin semua alat-alatnya. Nah, pas nyampe situ, gue tanam lah tuh si jailangkungnya. Gue tanam, gue bakarin dupa itu banyak gitu. Gue bilang sama, ya kan gue nggak tahu di situ ada apa enggak. Kalau memang kalian ada, tolong mainin jailangkung ini. Dan itu gue taruh night vision yang mengarah ke si jailangkung. Gitu. Tapi gue tinggal itu karena gue mau explore. Oke. Ya. Oke guys, kita sudah nyiapin kamera infrared ya guys ya. Ini ada satu di sini dan di situ tuh Rick, tolong lihat tuh kita udah menyediakan mainan nih. Oh ya ini nih ya. Oke, ada mainan buat dia dan di situ juga ada kamera infrared tuh Rick, di sana. Sebelah sana ya. Nah, udah set semuanya. Pas gua mau tinggal, gua baru jalan itu di Ovilus. Alat kita kan ada Ovilus, Spirit Box, sama portal, sama IRT dan sebagainya lah. Gitu. Karena kita kan pakai alat bantu itu, gue bukan percaya 100% sama alat itu ya, tapi gue cuman sebagai alat bantu. Gitu. Kecuali kalau memang gue ditampakin langsung dan itu masuk kamera, itu baru gue percaya gitu. Itu mindset gue ya, mindset gue ya gitu. Pas gue mau baru jalan, gue buka Ovilus, tiba-tiba tinit, bunyi nih Ovilus. Bukan ya? Bukan ya? Dia ngagetin apa? Enggak, tadi ada tiduran di sini nih. Tuh. Oh, nah kalau itu kan. Tuh. Bukan ya? Bukan ya? Gue masih positif sih ini nih? SLS bukan Ovilus. Tapi tetap aja kedengeran tit di sini. Ovilus bunyi, nangkap penampakan itu kayak orang bang, lagi tidur di bawah itu keadaan miring. Bukan telentang, bukan tengkurap tapi miring. Oke. Jadi Ovilus itu gua jelasin sedikit, itu bisa menangkap objek, misalnya nih objek manusia, dia berbentuk ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya kayak stickman. Oh iya. Ya, kayak stickman gitu. Ya logikanya bang gini bang, kalau seandainya di situ nggak ada objek, tapi itu berbentuk orang, itu apa? Gitu loh. Pikiran gue tuh mencoba untuk ini bukan, tapi gue dihadirkan kenyataan seperti itu. Gitu. Jadi gimana ya gue bilangnya ya? Ya udahlah, karena ini gue tetap positif gitu. Mungkin alatnya nih yang rusak atau gimana gitu kan. Setelah gue dapat objek itu, ternyata dia pindah bang. Objeknya pindah. Iya. Jadi ini tembok, ini lantainya. Iya. Dia dari tidur sini pindah ke sini. Objeknya pindah ke sini. Berbentuk orang ya, stickman orang ya. Iya. Ada palanya, ada badannya, ada tangan, ada kakinya. Terus gue bilang, Rick, ini Rick, di sini Rick gitu kan. Mana bang? Oh iya benar gitu. Tapi gue tetap, ini kayaknya bukan, ini bukan. Gue masukin pikiran gue bukan gitu. Udah nggak usah dinian, udah biarin aja gitu. Kita masih banyak soalnya ruang-ruang yang belum kita jelajahin, gitu kan. Oke. Setelah gue nemuin objek tersebut, pas gue dapat objek stickman itu, si Ovilus itu nyebutin di atas. Assalamualaikum. Oh. Di atas. Tuh, foto di atas tuh. Oh. Jadi alat itu Ovilus, SLS sama Spirit Box itu dua alat yang berbeda. Kalau Spirit Box itu dia menangkap sinyal radio. Oke. Gitu. Kalau SLS sama Ovilus itu satu developer, itu bisa di-download nanti teman-teman kalau misalnya mau nyoba itu Ovilus atau SLS bisa di-download di Play Store.
Ya, itu itu buat umum kok gitu. Tapi ada yang berbayar juga gitu. Kalau berbayar mungkin bahasanya aja. Bahasanya mungkin bisa bahasa Indonesia gitu. Dan kosakatanya gitu. Kosakatanya kalau dia nggak berbayar tuh terbatas, cuman 750 kalau nggak salah kosakata. Nah, udah seperti itu, si Ovilus ngomong di atas. Gue bingung dong, di atas. Apaan di atas? Gue bilang, kalau kamu memang di atas, coba turun ke bawah, gitu kan. Gak ada jawaban tuh dari Ovilus. Udah, gue explore lagi, gue jalan lagi lah. Itu kan ada 1, 2 sama rooftop, Oke, langsung sesi gitu aja kan. Tar dulu boy, itu kita belum ekspor ke mana boy? Apa? Penasaran boy. Sabar boy deh. Nggak dulu boy. Jadi kita bisa ke sana kan nih bang? Kemana tuh? Sana. Kayaknya mentok deh. Coba center deh. Gue jalan, gue ke lantai 2. Itu bang, aduh gue sayangin banget dah gitu. Ya mudah-mudahan ini rezeki gue, artinya gue dapat lindungan ya gitu. Itu bang, si Erik mau mati bang. Erik mau mati. Maksudnya gimana? Jadi pas gue naik bang, itu si Boy ngerasa kayak ada sapu ijuk nih, nempel di lehernya. Namanya rooftop bang, abis hujan itu nggak kepake, banyak lumut yang notabene licin. Itu kalau kepleset dikit, itu kan nggak ada ininya, Penyangganya gitu. Iya, nggak ada buat penyaga inilah supaya orang nggak jatuh. Oke. Si Boy itu kan penakut bang. Si Boy itu penakut, langsung lah kan kalau posisinya kalau seandainya gua konten, ini pasti gua di depan. Erik di sini, di belakang. Kalau nggak di sini, si Boy selalu di belakang. Oke. Nah, karena si Boy dapat kayak sapu ijuk itu nempel di ini, kaget lah dia, nyeruduk kita semua, bang. Maksudnya lari. Oke. Jadi dia ibaratnya mau sama-sama gitu. Itu si Erik hampir jatuh, bang, ke bawah. Itu di rooftop itu. Coba dah, lu bayangin, bang, kalau seandainya itu ada lumutnya dan itu nggak gua tangkap, mati itu bang, share bang. Jatuh ya. Nah dari situ makanya tapi video itu tuh nggak gua upload karena gua berantem tuh bertiga di situ tuh. Oh berarti ini kejadian nggak diupload? Maksudnya nggak kerekam atau gimana? Lagi ngerekam, tapi karena berhubung banyak interaksi kita berantemnya, itu kan nggak elok juga lah kalau diupload lah ya. Kita putusin nggak usah diupload lah gitu. Karena memang gue marah banget bang sama si Boy. Gue tahu Boy lu penakut, tapi jangan kayak gitu. Ini temen lu Boy. Kalau lu dorong dia jatuh, yang tanggung jawab siapa Boy? Gue omelin tuh bang, situ abis-abisan. Gue sama Erik gue omelin tuh si Boy. Gue omelin tuh, untungnya tuh si Boy tuh bijak lah ya, artinya dia mau mengakui kesalahan ya. Iya bang, sorry bang gitu. Lu kenapa sih Boy? Oke deh, kita cut dulu gitu kan. Akhirnya tuh setelah kejadian itu gue cut dulu tuh, maksudnya nggak gue rekam dulu tuh. Gue cut, udah kita ngerokok dulu gitu. Ngerokok, gue turun ke lantai 2 lagi. Lu kenapa sih Boy gitu, gue tanya kan. Iya bang, tadi gue ada kayak sapu ijuk. Ya gue nggak tahu ya itu rambut si Kunti atau gimana, nempel bang di ini gue di leher gue. Iya Boy, kalau kayak gitu lu tetap tenang, kan gue udah kasih masukan sama lo Boy. Kalau lu kayak gitu, itu lu tetap tenang. Gue di sini sama Erik nggak bakal ninggalin lu. Gue bilang kayak gitu sama si Boy, supaya dia nggak ada keberanian dikit lah. Emang gue akuin nih kapasitas temen gue nih si Boy ini emang penakut banget bang, gitu. Tapi dia penakut sama hantu, dia ada pengalaman sama reptil lah ya. Karena kan gue penelusuran kan bukan ke gedung doang, mungkin ke rumah gitu yang ilalangnya tinggi. Nah itu baru nanti si Boy gue suruh, gue minta tolong ada kira-kira di sini ada ularnya nggak apa enggak gitu loh. Nah jadi si Boy ikut itu juga sambil kameramen gitu kan. Udah, gue udah ngerokok sama si Erik. Erik marah-marah banget tuh sama si Boy. Boy lu gila lu Boy ya. Gue mau mati Boy. Lu ngeliat kan Boy gitu. Untung Bang Danu megang gue Boy. Kalau enggak gue mati Boy. Ya minimal kalau lu jatuh di lantai 3, patah lah. Patah tulang lah. Iya. Kalau itu lu jatuhnya bener. Kalau jatuhnya pala duluan. Gak bisa ngebayangin sih. Itu dia bang, yang gue sesalin tuh gitu. Ya tapi namanya kita tim lah ya. Kita harus terima kekurangan masing-masing lah ya. Gitu oke. Udah Boy, lu tenangin diri dulu gitu.
Lu rokok dulu, lu minum dulu, udah nanti kita lanjutin lagi gitu. Oke. 10 menitan tuh gua break dulu tuh dari ngerekam. Udah gua tenangin diri, udah boy. Udah, ayo lanjut. Ini mau lanjut ke atas nggak? Gitu. Kata boy, nggak usah deh bang gitu. Kenapa emang? Gua takut bang. Gitu. Takut kenapa lo boy? Iya, tadi gua ada kayak sapu ijuk nempel di ini gua. Dia di leher gua. Gitu. Dia pikirannya udah kemana-mana bang. Dia pikir kuntilanak gitu. Tapi kan gue sepakat nih bertiga. Kalau gue, Erik, sama Boy nggak ngelihat atau nggak ngerasain sesuatu, itu nggak valid. Iya. Gitu. Itu nggak valid. Itu menurut gue. Meskipun 2 orang ngerasain, tapi gue ngerasain itu nggak valid. Tapi kalau kita bertiga ngerasain itu baru udah valid. Gitu. Sama soalnya ngerasain. Iya, sama ngerasain gitu. Makanya gue setiap ngonten itu gue tanya, misalnya si Erik ngerasain, bang, gue ngeliat ini, gue ngeliat trik gitu. Berarti itu bukan halusinasi lu doang mungkin. Gue gituin kan, oke. Lanjut lah tuh, udah enakan. Gue ke ruangan yang, kan tadi naiknya dari sini nih bang. Gue turun lagi, gue ke pojok itu nggak ada apa-apa. Nah di sini ada kamar mandi tuh nggak ada apa-apa. Pas gue kesini nih bang, pas gue kan gini dibentuk gedungnya ya. Pas gue kesini gue explore kan. Ini sejarahnya kan katanya pernah ada anak bayi tinggal gitu. Ini siapa sih sebetulnya? Pas gue baru masuk bang, pas gue ngomong kayak gitu, suara timpukan bang di bawah. Timpukan. Orang nimpuk. Kenapa? Kalian mau ngajak ngobrol kita? Atau kalian mau interaksi sama kita? Kita ingin berinteraksi sekalian. Di bawah. Mas bang. Geseran dong. Gue mau lihat di mana dia. Ini kan tadi nih. Nggak pegang cing. Orang nimpuk, bang ada suara timpukan gitu. Iya gue dengar. Bertiga dengar. Valid berarti. Iya. Iya. Coba minggir bang gitu. Gue senter lah ke bawah. Nggak ada siapa-siapa. Karena itu gedungnya itu bang, cuman ada lantai, tapi temboknya nggak ada. Ada beberapa doang. Maksudnya ini tembok, ini kosong. Tembok kosong. Jarang-jarang gitu. lah ya. Iya jarang-jarang gitu. Gue dengar tuh bertiga sama si Boy itu. Oke, coba senter. Siapa tahu kan gue takutnya si Adam di mobil. Gue takutnya dia yang kenapa-napa. Gitu. Makanya udah dicek gitu, nggak ada. Gue telepon lagi deh tuh. Gue off dulu deh. Gue telepon si Adam dulu kayak, lu nggak apa-apa di sana. Apaan sih lu? Yang namanya orang ngantuk ya pagi ya. Itu jam 1:30 lah gitu. Apa sih ganggu gue tidur aja gitu kata si Adam. Enggak, gue tadi ada suara orang nimpuk gitu. Lo aman kan gitu. Aman gue, ya udah gue lanjut lah gitu. Udah aman gitu. Si Ovilus nyebut saya di sini. Halo. Siapapun kalian dapat berinteraksi dengan kita melalui apa? Boleh awak tolong saya. Boleh kamu tolong saya. Laki ya suaranya. Kamu kenapa? Ayo sambil jalan. Saya mau tahu sejarah tempat ini. Kamu di mana? Dibilang kita tolong bang. Carlos. Oh. Apa? Kan ini TKI, Rik. Iya. Otomatis TKI dari luar negeri. Mungkin ya, gua nggak tahu ya. Yang yang nggak bertanggung jawab itu namanya Carlos, Rik. Iya tahu gua. Oke, dijelasin. Di sini. Di mana? Di ruangan mana? Ruang mana? Ini ruangannya luas. Oke, gini aja deh. Gini aja. Dicautin loh di sini. Anak patung itu. Emang ada patung? Itu mainan kita. Alat yang dari handphone itu, dia nyebut saya di sini. Gua tanya dong, kamu di sini di mana? Gitu. Kamu di sini di mana? Gua tanya kan. Dia bilangnya pertama Carlos. Gua nggak tahu nih si alat ini kenapa bisa bilang Carlos ya. Setelah gue cari tahu, Rick mungkin. Jadi sebelum dia ngomong saya di sini, dia ngomong saya disakiti. Si Ovilus ini nih. Dia ngomong saya disakiti gitu. Terus dia ngomong Carlos ini rusak kali alat nih, gue bilang. Oh Rick, bukan itu Rick. Mungkin si bapak dari janin itu Carlos namanya.
Mungkin nih ya, karena namanya TKI bang, kan TKI kan di luar negeri, Oke. ya kan? Kemungkinan besar kan ya nama-nama orang luar kan kita nggak tahu, Oh iya. ya kan? Carlos gitu, baru setelah Carlos itu saya di sini, kamu di mana? Gua tanya dong ke office, kamu di mana gitu? Anak patung itu, dia bilang anak patung itu. Gue heran, anak patung, Rick, emang kita bawa patung? Bang, itu bang mainan, Astagfirullahalazim, gue bilang. Iya, Rick, mainan jalangkung yang gue bawa. Jadi Diofilus itu, dia nyebutin anak patung itu. Logikanya gini bang, gue nggak pernah nyebut patung, gue nggak pernah nyebut jalangkung, gue nyebut si jalangkung itu mainan. Kalau seandainya ini alat merekam pembicaraan kita, otomatis keluarlah mainan. Ini dia nyebutinnya anak patung itu. Oh iya Rick, gue bilang, oh iya Rick, bener Rick, mainan kita ya, iya. Langsung gue samperin tuh bang, gue samperin anak patung. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nonton videonya itu bang dari infrared ya, dari infrared itu kerekam, itu turun asap dari atas ke bawah. Ada. Itu dari atas ke bawah turun, ngelewatin si patung. Si mainan ini, gue bilang mainan ya, ngelewatin mainan gitu. Setelah gue sampai situ, saya di bawah. Mainan kita, Rick? Iya. Itu mainan kita. Kenapa mainan kita itu? Anak patung itu. Apa? Iya anjir, suara jelas banget tuh kalau kecil. Bawah. Hah? Kat bawah maksudnya? Di bawah. Di bawah. Oh. Di bawah. Naik aja, naik. Lihat banget tuh Bang Danu nanya. Kalian naik aja. Naik. Nggak mungkin turun naik. Semua penghuni sini. Kita mau kalian sini semua. Ke mainan ini. Kita akan interaksi dengan kalian. Kalau kalian tidak mau bermain dengan kita, tolong tunjukkan eksistensi kalian dengan wujud nyata-nyatanya. Gue nyamperin si mainan ini nih. Dia bilang saya di bawah. Gue marah dong. Kayak dipermainin gitu bang. Ya kamu kalau mau ini ke atas, nggak mungkin saya turun naik turun gitu kan. Udahlah sampai di situ kan ini gimana Rick gitu. Bang, tapi ini nggak ada yang bergerak sama sekali nih ininya mainannya gitu. Mungkin dia mau menampakkan, tapi nggak menampakkan depan kita melalui kamera ini nih. Itu kalau nanti teman-teman bisa ngeliat videonya, itu kayak asap ninja. Pernah lihat asap ninja kan yang ngebul gitu? Iya. Ya. Tapi kalau ninja dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah bang. Di video itu dari atas ke bawah. Gitu. Dan itu gua nggak tahu itu apaan ya. Gue soalnya belum pernah ngeliat kayak gitu tuh. Dari atas ke bawah setelah dia ngomong anak patung itu. Dia tuh merinding bang gua tuh. Dan video ini udah diupload nih ya? Udah diupload. Udah diupload. Nah dari situ oke lah. Udah gua nyamperin si patung itu. Dia bilang saya di bawah. Gue ngomel dong. Gue nggak mungkin naik turun gitu. Karena gue capek juga lumayan bang. Gitu kan naik turun tangan lumayan gitu. Oke sampai situ gue akhirnya sesi spirit box lah bang. Sesi spirit box, jadi gue ada 2 sesi. Satu gue sesinya explore dulu tuh semua tempat, gue telusurin dulu, gue nyari kebenaran fakta atau enggak gitu. Yang kedua baru kita pembuktian di spirit box. Gitu. Oh iya, ada yang kelewat bang. Jadi gini bang, ketika kita syuting itu kan kita nggak terlalu engah lah gitu. Nah setelah selesai syuting, setelah publish, baru bang kita ngelihat itu ada kuntilanak bang. Pantesan si Boy di lantai 3 itu bilang ada rambut sapu ijuk yang nempel di lehernya. Kemana sih, masa sih gitu kan? Gua udah publish nih udah agak lama. Ternyata dari anak-anak bilang ternyata ada kuntilanak 1 biji di atas. Di mana? Jadi kesorotnya jadi
kan tangga gini nih bang, jadi tangga gini nih, muter gini kan. Heeh. Nah di sini rooftop nih, di sini rooftop lah. Iya. Nah di sini nih, dia di sini nih, itu anak-anak gak ada nge sama sekali. Assalamualaikum. Halo. Mana tangganya? Assalamualaikum. Anak-anak gak ada nge sama sekali. Engenya itu pas setelah diupload baru diperjelas. Wah iya, Jelas banget. jelas banget. Ini nih mungkin yang mau buat kita celaka nih dia nih. Sehingga dia apa namanya ngejailin boynya itu takut bukan main, ngedorong si Erik gitu. Jadi ya gue nggak tahu nih ya buat teman-teman ya, kalau makhluk-makhluk itu bisa buat kita celaka apa enggak ya. Tapi kalau apa persepsi gue nih bang, yang buat celaka tuh kita sendiri karena rasa takut itu ya, gitu. Itu persepsi gue ya, tapi nggak tahu nih teman-teman persepsi kayak gimana, gitu. Pas gue ini, wah iya ini dia nih yang mau buat kita celaka nih, gitu. Jadi pas Erik nyenter ke atas, itu gua nggak tahu, itu sebenarnya ada 3, tapi gua nggak yakin 2-nya lagi itu apa, karena 2-nya itu cuma kepala doang, yang satu juga kepala kayak anak kecil, yang satu lagi jelas bang, kuntilanak itu rambutnya panjang dan dia putih, di depan besinya itu nembus, bisa kelihatan. Oke, transparan gitu ya? Iya, kayak transparan gitu bang, tapi memang si Erik ini nyorot senternya itu ya kayak gini dikasih lihat. Oh iya ini jaring gitu kan. Gue juga mengkonfirmasi dulu nih si Mang Ujang ini bener nebar jaring apa enggak di atas. Gue konfirmasi ternyata ada jaringnya di atas. Gitu. Iya itu dijelasin sama si Erik kan, ya itu baja-baja gitu besi. Nah di pojokan itu bang, itu berdiri dia bang. Jadi ada 3 nih, ini 1, ini 2. Nah di sini nih yang paling jelas nih yang terakhir nih. Jadi asumsi gua tentang hantu itu, yang kalau gua tahu itu hantu memang transparan, tapi gua nggak tahu ya, karena kan sepengetahuan gua itu kalau hantu itu ada level-levelnya ya. Ini gua nggak tahu nih benar apa enggak ya bang ya gitu. Ada level-levelnya gitu. Jadi kuntilanak itu bang, itu kita ngelihat besinya itu nembus bang. Jadi lu bisa ngeliat besi, ini kuntilanak nih besi, bisa kelihatan tuh besi. Gila kata gue, pantesan ya, aduh astagfirullahaladzim gitu. Gue udah marah-marah sama si boy, gue pikir dia halusinasi, gitu. Langsung gue minta sama boy lah gitu. Ini udah di luar ini ya, udah di luar boy, sorry boy, gini-gini gue baru tahu gitu. Oke bang gitu. Nah oke, singkat cerita kita lanjut sesi spirit box nih. Sesi spirit box-nya itu bakal santai dikit Rick ya. Santai aja lah. Santai dikit ya. Aduh. Ya, boy lu aman kan boy? Tapi jangan terlalu nyantai-nyantai juga lah. Gimana? Ya, jangan terlalu nyantai-nyantai juga lah. Gue pengen buru-buru kelar juga. Sama aja sih. Tenang aja boy. Kita Nanti- nginep aja boy sini boy. Nginep. Ya gimana Rick? Nginep Rick? Nginep. Boleh. Boring gue gak ada yang nyolong. Sesi spirit box itu si Erik ini sayangnya nggak kerekam bang, dari belakang kamera infrared itu si Erik ngelihat sosok bayangan lewat, sosok bayangan lewat langsung tuh pala gua, Erik sama boy kemang, paham gak lo? Bindeng gitu. Iya, kayak ditusuk gini nih bang, kayak orang pusing tapi nggak pusing, tapi kayak ditusuk gini nih. Gila, Rick lu ngerasain gak? Iya bang, pala gua kemang juga nih bang. Kenapa ya? Gua nggak tahu nih gitu. Dia baru cerita tuh pas terakhir, pas udah mau habis. Emang nih, gua sama teman-teman gua selalu gitu bang, selalu gua ngumpetin apa yang gua rasain sama si Rick juga. Bang, lu waktu itu ngeliat ini nggak gitu? Gua selalu cerita di akhir, gitu. Nggak gua bawain di situ gitu. Karena memang buat konsumsi gua doang nih. Gitu. Kalau misalnya tadi 3-3 ngerasain, baru deh tuh gua sediain buat ini penonton lah. Gitu, karena gue nggak ngerasain semuanya gitu. Iya, kalau kemang gue ngerasain Rick gitu, pala gue emang sakit banget Rick gitu. Udahlah, si boy itu udah panik banget, udah takut banget, udah pucat banget lah itu gara-gara yang tadi di atas itu kan. Udah panik banget gitu. Udah yuk bang, udahan aja. Boy, kita belum pembuktian boy, belum spirit box boy gitu. Udahlah, tenang lah, setengah jam atau sejam lagi boy gitu. Ya minimal kita jam 3, setengah 4 lah udah selesai lah gitu. Karena kan gue ngonten tadi jam setengah 1 gitu. Minimal gue tuh ngonten tuh udah jam 11 sampai mau subuh.
biasanya. Karena tadi hujan, ya kan kepotong lah tuh gitu. Ya minimal jam 3:30 lah boy gitu. Ya udah ya bang gitu. Oke, saya spirit box, ada yang minta tolong. Apa ada pembunuhan? Assalamualaikum. Tolong gitu. Itu tolong keluar dari si spirit box. Tiba-tiba aja keluar. Iya, tolong gitu. Tolong nih siapa Rek gitu. Terus gua nggak tahu bang. Terus pas gua tanya terus, gua tanya kamu siapa? Nggak jawab, nggak ada jawaban. Gitu, gua nggak tahu karena kan spirit box itu ya teman-teman ya, itu kan menangkap sinyal radio, ya. Jadi bisa aja itu frekuensi radio yang masuk ke kita, cuman kebetulan dia ngomong tolong. Oke. Gitu. Jadi gua nggak gubris lah gitu karena nggak ada jawaban selanjutnya gitu. Mungkin kalau seandainya ada jawaban selanjutnya dan itu relate, gua terusin. Oke. Gitu. Nah, jadi itu sesi berbox seperti itu. Ini nggak dapet apa-apa Rick, gimana Rick gitu. Ya udah bang, si Boy udah takut banget nih. Gitu, udah nggak kondusif lah gitu. Ya udah setelah itu udahlah itu gua selesain, udah gua penutupan segala macam closing. Nah, pas di depan kan gua ngobrol-ngobrol dulu lah tuh gitu sebelum pulang. Kejadian gua pribadi nih bang, pas gua pulang kan kita misah nih bang. Mereka naik mobil semua ke Jakarta, gua ke Tangerang. Itu pas gua di jalan bang, harusnya kan jalanan dua jalur gini ya. Itu motor mau adu banteng bang, dia ngambil jalur gua bang. Tapi gue dari jauh bang, gue udah ngeliat kan ada tuh ya motor remnya yang gak ada kaca merahnya ya. Oke. Jadi kan warnanya putih tuh ya. Gue pikir motor itu gak ada kacanya. Gue ngebut lah, gue niat mau ngedahulin dia karena dia jalannya dibilang cepat enggak, dibilang lama enggak gitu. Tapi kan lama-lama makin dekat nih. Pas sampai depan ini bang, alhamdulillahnya gue udah punya firasat, gue mau ngedahuluin dia, gue ambil kanan, yang gua ngambil jalur dia. Biasanya kita kalau mau adu banteng gini kan gini nih, ya. Ini gue udah firasat gini bang. Itu kalau gue nggak, aduh abis tuh bang. Gue nggak tahu ya, tapi gue nggak mau nyalahin gue eksplor di gedung itu ya, gue nggak mau nyalahin gitu. Ya mungkin ini kelalaian si motor tadi atau gimana gitu. Pokoknya gue setiap kejadian yang gue alamin itu gue selalu berpositif. Kecuali kalau gue memang disuruh mikir, logika gue udah gak nyampe, baru udah tuh. Gue bilang, oh ini mungkin ya perbuatan mereka gitu. Oke. Bang, ini kan lo uji nyali ini memakai beberapa alat yang lo punya atau tim lo punya nih. Dan salah satunya itu spirit box sama portal. Iya. Nah, pada saat di gedung TKI itu dibawa nggak tuh? Alat-alat yang selalu gue bawa itu portal. Di situ di portal itu ada spirit box, ghost tube. Ghost tube itu aplikasi yang di dalamnya tuh ada SLS sama Ovilus. Terus ERT. Pokoknya alat pengukur elektromagnetik lah. Jadi gini bang, gue kenapa bawa itu? Takutnya ini namanya gedung kosong, itu masih ada listriknya bang. Ya, jadi gue ngamanin gue juga nih, setiap gue masuk nih ada listrik, gue cek dulu nih, masih ada apa enggak listriknya gitu. Takutnya kan namanya orang megang-megang kesetrum, kita nggak tahu nih. Ya kan, gitu. Makanya itu selalu gue bawa tuh, 3 alat itu minimal 3 alat itu, gitu. Oke, nah yang ketika di gedung TKI itu yang dikeluarin tuh cuma spirit box. Semua gue keluarin bang. Yang gue pakai, pasti gue pakai nih bang ya, itu spirit box sama si ghost tube. Itu pasti gue pakai. Pasti gue pakai karena itu ngebantu kita. Artinya ngebantu kalau si ghost tube itu dia ada namanya Ovilus sama SLS. Nah SLS itu yang menangkap objek berupa stickman. Ya, kalau SLS itu, kalau si Ovilus itu yang kita bisa berinteraksi dengan mereka, tapi kata-kata yang keluar dari Ovilus itu random. Gitu. Kayak tadi pas dibilang anak patung itu dari Ovilus tuh. Gue juga nggak expect ya. Kok bisa? Padahal gue nggak nyebutin patung, gue nggak nyebutin jelangkung, gue cuma nyebutin mainan. Dia bilang anak patung itu. Dan bodohnya gue nih ya, gue
mikir, oh iya kita punya mainan. Gue masih mikir tuh, anak patung, emang kita punya patung, Rick, gitu. Bang, itu mainan, oh iya, begitu. Nah, yang ketika lu memakai spirit box, itu yang keluar kan cuma kata tolong. Iya. Nah, selain itu, ada lagi nggak? Kalau keluar dari spirit box tuh kata tolong dua, Bang. Kata tolong doang. Selebihnya nggak ada. Selebihnya tuh dari Ovilus terus. Jadi kita mengutamakan sebenarnya Ovilus karena spirit box itu kita buat sesi sendiri. Iya. Selama ekspor kita makanya Ovilus sama SLS. Karena kan portal kan gede tuh ya. Iya. Gak mungkin dong kita bawa-bawa gitu kan. Gitu. Yang gue pakai itu pasti Ghost Tube. Nah, Ghost Tube itu ada Ovilus, ada SLS gitu. Ghost Tube itu aplikasi. Gitu, aplikasi itu. Nah, itu yang selalu gue pegang. Gitu, entah gua pakai SLS buat ngelihat objek apa gitu. Soalnya logikanya, Bang, kalau seandainya di depan kita nggak ada objek tapi itu berbentuk stickman, itu ada apa di situ? Itu logika gua tuh kayak gitu. Misalnya nih, nanti deh bisa dijelasin sama teman gua ya, satu lagi gitu tentang alat-alat ini semua gitu. Oke. Nah, untuk portal tersendiri pas di gedung TKI itu digunain nggak? Itu digunain, itu kan ada sesinya sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya, Bang, portal itu, Bang, ya. Portal itu dalamannya udah ada si spirit box. Oh. Ya, jadi kalau bisa dibilang kita itu bikin portal rakitan. Artinya kalau spirit box itu kan ya, spirit box itu banyak noise-nya. Ya kalau Abang pernah lihat tuh pas bunyi cici gitu kan. Nah, di portal itu menghilangkan noise, jadi lebih jelas suaranya gitu. Jadi kebetulan si Eric ngerti, dibuatlah sendiri itu. Jadi cuman pakai ampli sama kayak buat penghilang noise tuh yang kita biasa ngejam itu, ya cuma dibuat kayak gitu doang. Yang sebenarnya tuh di Australia tuh portal nggak digunain, Bang. Di luar negeri. Di luar negeri nggak digunain, Bang. Yang bener itu spirit box dicolok masuk ke portal. Gitu. Yang ya tapi gue nggak tahu ya, versi negara kan beda-beda lah ya. Versi pengguna juga berbeda. Ya beda-beda gitu. Ya gue ngikutin karena kiblatnya kita ke sana, ya kita ngikutin sana aja gitu. Oke. Nah, belakangan ini kan banyak banget yang lagi viral nih, Bang, ya, tentang alat spirit box ini. Oh ya, dari tahu. spirit box atau portal tersendiri lah, ya. gitu kan. Dari kegunaannya kan dari spirit box atau portal ini jatuhnya membantu kita yang tidak memiliki kemampuan lebih lah, seperti kayak anak-anak indigo dan orang-orang spiritualis, gitu kan. Paham. Itu membantu kita agar bisa berkomunikasi dengan entitas atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Benar. Nah, kegunaan ini pun dilakuin di berbagai negara. Iya. Dan sekarang di Indonesia ini baru banget nih. Baru banget nih. Gue mau nanya, ini alat sebenarnya udah lama di Indonesia atau baru sih? Apa nih? Kita ngomong spirit box apa portal nih? Soalnya itu dua alat yang sama tapi update aja. Oke. Update aja gitu. Kalau spirit box itu sudah lama gitu. Yang terakhir ini PSB 11 ANC. Yang paling terakhir. Iya, yang terbaru. Sebelumnya ada yang 7, ada segala macam gitu. Jadi tapi sebelum spirit box ada lagi, gue lupa namanya apa gitu. Oke. Tapi kalau di Indonesia udah agak lama sih, 2 tahun, 4 tahun. Lebih lah, 5 tahun, 6 tahun lah. Yang menggunakan alat seperti ini untuk penelusuran? Ada beberapa konten kreator yang gue lihat pakai alat penelusuran, pakai alat ini gitu. Jadi basicnya itu memang spirit box itu radio ya, Bang, emang. Iya. Jadi radio itu ada FM, ada AM. Nah, penggunaannya itu kalau setahu gua nih ya, itu seharusnya AM nyala, FM nyala, itu setahu gua ya gitu, karena gua pakai seperti itu. Penggunaannya ya harusnya. Iya, harusnya gitu. Tapi gua nggak tahu itu masing-masing orang kayak gimana gunainnya gitu. Karena gua ngelihat kiblat gua ya kayak gitu. Oke. Gitu. Influencer gua ngeliatnya kayak gitu gitu. Jadi ya di situ kan ada AM, ada FM. Dan di situ ada forward, ada ref. Artinya kalau seandainya frekuensi ya yang gua bilang, kalau seandainya lo di mobil, lo dengerin radio, terus lo nyari auto scan, nah kayak gitulah. Jadi misalnya dapat sinyal, ada ngomong apa, pindah lagi ngomong apa, pindah lagi gitu. Jadi ngomong tuh sepatah-patah gitu. Oke, jadi nanti kita yang rangkai sendiri. Iya, kita rangkai sendiri. Nah, di situ Ovilus pun sama, Bang, kayak gitu, Bang. Jadi kita nggak bisa mengklaim itu suatu kejadian, kita nerka sendiri.
Makanya kenapa gue setiap penelusuran itu gue minimal gue dapat sumber informasi dulu yang valid nih. Jadi biar gue compare nih. Iya. Yang ini ngomong A, ketika gue penelusuran bener nggak si A kayak gini nih, gitu. Tapi rata-rata yang karena gue pakai Ovilus itu relate bang. Rata-rata relate bang. Sama kejadian yang si warga ini cerita gitu. Gue bukan di TKI doang ya, udah banyak lagi gue video gitu. Rata-rata relate bang gitu. Sampai ada satu video ya, itu si Ovilus nyebutin botol dan kebetulan anak-anak itu nggak awas lah. Setelah di penelusuran baru dia nemu botol. Iya, gue juga nggak tahu itu kenapa si Ovilus nyebutin botol. Mungkin ya si entitas itu mau nyebutkan saya ada di situ, di sekitar situ, gitu. Jadi dia ngasih teka-teki saya ada di dekat botol. Mungkin ya, gue nggak tahu karena gue jujur aja nih bang, 100% gue nggak percaya dengan alat-alat tersebut. Alat tersebut itu setiap konten gue bilang hanya untuk membantu kita doang, menginvestigasi apakah ini benar sesuai dengan cerita orang yang mengalami sendiri apa enggak, gitu doang sih. Oke. Nah ini kan lu gunain untuk beberapa penelusuran di YouTube channel lu nih bang. Iya. Nah itu selalu bawa? Pasti selalu bawa bang. Semuanya? Semuanya. Makanya bang, kalau lu ngeliat ada channel gua tuh gua bawa tas tas gym lah dibilang. Iya. Itu full penuh bang. Kayak duffel bag gitu ya? Iya, itu selalu penuh bang gitu. Tapi pas gue penelusuran gue taruh dulu lah. Gue nggak mungkin gembol-gembol lah gitu. Itu pasti selalu gue bawa gitu. Jadi kalau portal gue itu bang, karena gue rakitan sendiri, karena gue udah tahu komposisinya, jadi gue bawa power station. Portal itu nggak bisa pakai baterai, harus nyolok. Jadi harus ada listrik ya? Iya, jadi gue mau kenapa bawa power station. Jadi listrik itu tersimpan di power station, nanti ketika mau gunain baru itu tuh nyolok si portal itu. Oke dah. Dan kegunaan portal sama spirit box ini agak sedikit berbeda walaupun kegunaannya sama ya? Kegunaannya sama bang. Gitu. Jadi yang tadi gue bilang spirit box itu mungkin kalau kita mau dengar suara dari situ agak bising. Iya, agak bising. Tapi di portal ini itu bisa diatur kebisingannya gitu. Jadi kalau gua gunain portal, suara cek gitu nggak ada. Gitu. Jadi suaranya smooth tapi kayak noise gitu lah, bukan noise ya apa ya? Kayak efek gitar gimana sih, Bang? Iya, paham. Iya, kayak gitu. Oke nih, Bang Danu nih ya? Iya, Bang. Ini kan lu dan tim lu kesini sudah membawa beberapa alat nih. Ada, sudah. Yang bener-bener lu kegunain dengan tanpa embel-embel settingan nih. Iya, karena ketika lu penelusuran ya lu ya apa adanya gitu maksudnya. Karena gini, Bang. Sebelumnya jujur aja kan gua di TikTok tuh ya, nggak di YouTube. Itu banyak spander itu yang mau danain kita supaya itu rame, artinya buatlah kayak gini, pakai pocong-pocongan, pakai setan-setanan gitu. Maksudnya ditambah-tambahin gitu? Ditambah-tambahin bumbu gitu. Tapi ya jujur aja, dalam hati gue tuh gue nggak setuju kayak gitu-gituan. Gitu, makanya dari awal gue ngonten itu di TikTok, kenapa gue pecah sama tim gue sebelumnya, itu dia. Ada sebagian orang yang pengen seperti itu, tapi gue nggak pengen, gue pengennya real aja gitu. Gue bilang kalau emang lo mau kayak gitu ya sekalian aja lo hiburan segala macem gitu kan. Gue nggak pengen kayak gitu bang. Jadi makanya kenapa namanya dari 2 dimensi TV jadi GSI ya itulah gitu. Nah GSI ini ya bisa dibilang buangan-buangan dari 2 dimensi TV gitu. Oke. Dan lu menggunakan ini dengan apa adanya nih ya? Apa adanya. Iya, nggak pernah lu mau gini bang. Lu mau pembuktian sekarang pun gue siap gitu. Oke. Nah di sini pun yang gue tahu nih ya Bang Danu nih, ada beberapa kasus di tempat gue ini dan sebelumnya tuh gue udah pernah ngungkap kasus tapi walaupun belum detail banget terungkap gitu kan, itu menggunakan alat spirit box dan tempatnya mungkin nanti gue bisa kasih tahu untuk pembuktian portal sih ya. Dan kemarin gue sama Bang Kevin udah membuktikan untuk berkomunikasi sama entitas yang ada di yang nunggu sini lah ya. Ya, penunggu sini atau bisa dibilang yang dulunya itu udah pernah tinggal di sini atau meninggal di sini lah. Intinya seperti itu. Dan sebelum itu gue mencari validasi nih. Iya.
dari warga sekitar. Hmm. Apakah benar dulunya tempat ini ada suatu kejadian? Iya benar. Ya kan, gue nggak mungkin langsung percaya tentang Mengklaim gitu ya. Ya, Ya. mengklaim, wah ini bener loh, wah ini Ya, bener loh. ya. Tapi Soalnya- harus disinkronin ya. Ah benar. Ya. Soalnya kenapa gue pengen bener-bener yakin gitu kan? Soalnya sebelum gue membuktikan dengan alat yang lagi tenar sekarang nih, Iya. entah itu portal atau spirit box, Iya. gitu kan? Itu gue sempet beberapa ngalamin kejadian. Walaupun ya, gue pribadi tuh belum pernah ditampakin. Tapi dia itu sering menunjukkan dirinya itu dengan benda lain, entah itu ketokan. Menandakan gua di sini loh. Iya gitu. benar. Ya. Nah itu gue semuanya ada buktinya. Hmm. Dan terakhir itu kapan aja ya? Oh waktu di ruangan editor. Hmm. Itu pintu editor itu fingerprint. Iya. Itu kalau misalnya bukan warga sini itu nggak bisa buka. Maksudnya bukan orang sini lah ya. Iya. Itu karena fingerprint lah ya. Iya itu Iya, nggak bisa iya, buka. iya. Tapi Itu kebuka. Ini kebuka. Bener nggak? Kedorong. Iya kedorong. Gila loh. Posisi pintu Tapi ketutup. posisi tutup itu. Posisi ketutup. Itu kita lagi nggak nyangka ya. Lagi ngobrol biasa ya. Gimana caranya? Kan punya Nah. fingerprint ya. Itu gue nggak tahu. Itu ada rekamannya. Hmm. Itu makanya kan gue akhirnya memvalidasi nanya-nanya di warga sekitar, ternyata dulunya bener ada kejadian bahwa ada wanita yang pernah meninggal di tempat sini. Di sini. Iya, tempat sini, tapi gue nggak tahu tempatnya di mana. Iya. Dan ketika mencari tahu tentang sosok wanita ini memakai alat yang lagi viral sekarang, entah itu spirit box dan portal gue belum. Dan ketika spirit box ada sebagian yang muncul tanpa settingan ya itu. Iya. Gue sama kemarin sama Bang Kevin. Oh iya ya tahu gua. Terus Kala. sebelumnya itu gue sama Bang Erik dari Ghost Ranger. Iya iya. Itu. Nah itu bener-bener pure. Kita naik semua, nggak ada yang namanya itu di bawah. Kita naik semua di atas untuk menyaksikan ya apa adanya. Iya. Dan semuanya itu ya yang tadi lu jelasin. Cuman ada beberapa kata. Jadi kayak kata-kata ambigu. Iya, jadi kita nerka-nerka juga. Iya benar. Cuman ada seperti itu doang. Makanya gue dengan alat yang lagi barunya lu punya nih ya, mungkin yang lagi tren Lagi sekarang. tren sekarang Nah, ya, yang dipakai konten kreator horor lah. Itu portal ya namanya. Iya, ada portal gitu. Tapi kalau gua lihat baru beberapa orang doang yang pakai sih. Gitu. Nah, gue mau tahu nih, Bang Danu, kegunaan portal ini sebagus apa sih sama spirit box? Katanya sih lebih jauh gitu kan? Iya. Lebih jauh dari spirit box. Maksud jauh tuh apa nih, Bang? Jangkauannya. Jangkauannya. Jadi yang bisa kita manggil entitas tersebut. Oh, jadi ya kita lihat dari basicnya dulu, Bang ya. Basic spirit box itu kan dia kan mengambil sinyal radio, Oke. gelombang radio gitu. Itu jauh apa enggaknya tergantung dari antena. Lu waktu si Bang Mas Kevin sini pasti dikasih lihat dong. Ada antenanya nggak? Iya, ada. Iya, itu tergantung dari antena, Bang, sebetulnya. Jangkauan si frekuensi radionya itu tergantung dari tadi. Tapi gini, Bang, kalau seandainya lu jadiin satu patokan itu suara setan, itu gue belum bisa nerima gitu. Karena apa? Karena bisa aja itu suara gelombang radio ketangkep. Ini gue pribadi ya, gue nggak ngomongin orang lain ya. Gue pribadi itu gue nggak bisa nerima gitu, karena itu bisa aja, gue pikir positifnya itu bisa aja suara radio lah gitu. Soalnya gue pernah, Bang, temen gue si Adam ngetes nih di rumah, itu ketangkap suara dangdut, Bang. Dangdut. Iya, suara dangdut. Artinya kan memang itu sinyal radio yang ketangkap dari spirit box itu. Tapi bisa jadi katanya nih bisa makhluk entitas itu bisa memanipulasi elektromagnetik gitu loh. Makanya gue pakai alat bantu itu. Gitu. Oke, sama ini kan emang rumah kan aktif gitu ya, pasti ada listrik gitu kan. Iya. Nah kemarin itu Bang Kevin bawa yang namanya apa aja, lupa gua namanya. IMF. IMF. Nah IMF ini kan buat mendetek bahwa ada gelombang magnetik di sekitar kita. Kalau misalnya dideketin di mic, kemarin gue jajal, gue deketin mic, oke, tandanya ada. Tapi ketika gue jauhin nggak ada, ya kan? Nah gue deketin ke listrik, ada. Ya. Gue jauhin Nggak ada. nggak ada. Soalnya kenapa? Biar ada, bener-bener harus dideketin. Iya, benar. Nah, ketika bener-bener kita make apa namanya IMF ya? Iya. Ya, kita deketin ke colokan, itu ada. Kita jauhin, harusnya nggak ada dong. Iya. Tapi ada. Ini masih ada. Jadi gini, Bang, ini versi gua ya, gua nggak ngeklaim punya versi gua paling benar, bukan versi sih, spekulasi gua tentang IMF itu.
Jadi gini Bang, yang setelah gua pelajarin dan Erik pelajarin, itu tuh bisa aja menangkap elektromagnetik di bumi. Dulu kan ada ini ya, ada celotehan, lu pakai sendal nanti lu kesetrum. Oke. Nah, itu dia. Soalnya gue pernah juga Bang, di rumah kosong itu ditempelin ke listrik itu nggak ada. Harusnya emang udah nggak ada ya? Emang udah nggak ada, lama emang nih. udah nggak ada, emang nggak ada. Tapi ketika gua tempelin sini, naik dia. Ke tanah. Iya, itu ada gelombang elektromagnetiknya, tapi nggak semua tempat gitu. Gue pikirnya selalu positif situ Bang. Oke. Gitu, kecuali kalau memang ke tanah nggak ada, ke sini nggak ada, terus gua tiba-tiba ke ruangan itu full, baru itu di luar logika gua. Iya. Gitu. Oke nih, Bang Danu. Iya. Apakah kita langsung pembuktian aja dengan portal? Boleh Bang, boleh. Atau mau dijelasin dulu sebentar alat-alat yang kita punya? Oh, kalau untuk penjelasan mendingan langsung aja. kali ya. Boleh, ya. Oke, nih kali ini gue lagi bersama Bang Erik dari GhostTube nih ya. Iya, dari Ghost Story. Iya, dari Ghost Story nih ya. Iya. Nah, Bang, tadi kan Bang Danu udah menceritakan ketika kejadian tim lu nih explore ke salah satu gedung TKI yang ada di Tangerang. Tangerang, betul. Nah, dan Bang Danu juga menceritakan beberapa kejadian ketika dari Spirit Box atau dari Ovilus. Iya. Dan waktu itu lu juga sempat main Jalangkung. Iya, main jelangkung. Kita bawa. Sebisanya. Itu buat media aja sih sebenarnya. Oh, oke. Supaya lebih meyakinkan lagi kalau memang itu Bahwa- bisa dimainin lah gitu. Oke. Nah, Bang Erik, kan di sini lu mempunyai alat yang benar-benar sekarang ini lagi digunain oleh para konten kreator penelusuran nih. Iya. Bener-bener ini alat lagi viral-viralnya. Lagi ada lah yang gunain beberapa orang ya. Beberapa ya. Walaupun kalau untuk Spirit Box tuh udah banyak ya. Banyak Nah, kalau untuk macamnya juga. alat yang satu ini boleh dikenalin Bang Erik, boleh diangkat. Oke. Ini gua kenalin sedikit nih, Bang. Ini portal. Portal. Ya, gua namain ini portal. Ini juga sebenarnya sih gua ngerakit sendiri. Basicnya sama seperti yang ada di luar negeri. Oke. Ya, basicnya sama. Di sini ada noise gate, di sini ada reverb. Oke, ini kita maksudnya ini nggak tanpa settingan ini ya. Ya, Ini pure asli nih ya. asli. Kegunaannya seperti apa ya? Iya. Oke. Nah, ini gua jelasin dulu ya sebelum kita nyalain nanti kita gunain ya, kita tes. Nah, di sini portal rakitan. Gua ngerakit sendiri yang basicnya sama untuk menjernihkan suara. Supaya suara-suara dari entitas atau yang dipercaya sama orang lain itu, suara makhluk astral bisa lebih jelas. Oke. Gitu. Oke. Berarti menyaring noise Iya, betul. yang ada di Spirit Box ya. Betul. Berarti kegunaannya sebenarnya hampir sama tapi ini lebih bagus. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Nah, Cuma, kalau untuk portal yang gua sempat pelajarin nih ya, Bang Erik ya. Katanya portal ini bisa menarik beberapa entitas itu dari jarak jauh. sebenarnya sih sama aja. Tergantung dari spirit box-nya. Oh, oke. Karena poin utamanya itu ada di spirit box. Poin ada utamanya. di sini. Nah, dia mencari suara entitas, dia akan keluar dari sini. Di sini kan ada audionya. Iya, Di sini nanti akan keluar ya, nggak dari sini lagi. Oh, jadi kayak nyaring gitu Nyaring, ya, nyalur betul, gitu ya. Oh, betul. oke. Nah, boleh kita pembuktian, Bang Erik? Boleh? Oke, ini tanpa diada-adain ya. Iya. Ini gue pengen pure begini aja adanya ya. Iya. Soalnya gue pengen tahu nih entitas bener masih ada atau enggak. Soalnya sebelum beberapa konten kreator yang punya alat seperti ini, rumah ini pernah diruqyah. Katanya dia itu udah membuang entitas-entitas yang ada di sini. Katanya. Oke. Soalnya kan kita nggak tahu Oke. yang namanya entitas itu walaupun dia dibuang bakal balik lagi atau enggak. Iya, jatuhnya kita pakai logika aja ketika orang udah kita usir, dia mungkin bakal bisa balik lagi. Apalagi nggak terlihat ya. Nah, itu dia, apalagi nggak terlihat. Bisa kita buktian, Oke. Bang Erik. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, waktu itu kita ngungkap entitas tersebut, si wanita itu, dia berada di sini. Berada di
kamar mandi. ini. Dan kamar mandi ini pintunya dulu itu sering gerak sendiri. Sekarang kalau misalnya udara, ini nggak ada udara. Oh iya benar-benar. Ya kan? Oke. Ini udah begini aja. Makanya gue sempat penasaran kok pintu ada bisa gerak. Bisa gerak sendiri ya? Iya. Padahal nggak ada angin. Padahal nggak ada angin. Oke. Kalau mungkin IMF ya, yang mendeteksi energi ya, Elektromagnetik. iya elektromagnetik ya. Iya. Maaf. Oh berarti tetap masih bisa maksudnya masih bisa dicolokin ke spirit box juga ya? Iya. Karena memang sumber suaranya kita nyari itu dari sini. Oh. Kalau yang portal yang dijual di luar sana, eBay atau apapun itu, dia udah include semua saja di satu. Oh, oke, jadi di dalamnya ya? Iya, oh, include semua. Oke. Ini gue ngerakit sendiri, Komposisinya sama berarti semua? sama aja. Oh, berarti disetting dari spirit box ya? Iya. Oke, tadi apa sosoknya? Perempuan? Iya, perempuan. Halo? Oke, ini udah gue nyalain ya. Oke. Ini kegunaannya seperti ini ya, nyala dua-duanya. Iya. Nyala dua-duanya, dia scan dua-duanya dari channel 1 dan channel 2, AM dan FM. Bisa kita berkomunikasi sama yang ada. Halo? Temperaturnya nyala. Artinya di sini ada perubahan suhu. Maksudnya Di sini ada bar temperatur. Hah? Dan kalau dia bunyi nyala merah, artinya di sini ada perubahan suhu. Berarti entitas ada. Kemungkinan ada. Tapi gue nggak bisa membenarkannya. Halo? Oh. Oke. Kalau Halo? Halo, benar ada perempuan di sini?
Kurang jelas. Suara apa? Suara cowok. Coba dong, tunjukin eksistensinya. Halo. Masih kurang jelas ya? Masih kurang jelas. Bocor suara radio. Iya, bocor suara radio. Gue nggak yakin itu. Kalau itu kenapa? Panas bang. Temperaturnya udah nyala. Ini ada tulisannya temperatur. Iya, temperaturnya tinggi ya? Iya. Halo. Halo. Gue tadi kayak dengar suara hai perempuan. Ayo dong. Itu suara radio atau suara Radio ini. Halo. boleh coba gue yang ngomong? Boleh. Oke, ini temperatur lagi tinggi nih berarti nih. Iya, lagi ada perubahan. Lagi ada perubahan ya. Halo. Iya. Buat kalian yang ada di sini
coba bilang kamu posisi di mana. Saru banget. Tolong. Ini radio tuh ya. Iya. Coba kita nggak pakai portalnya ya. Oke. Halo. Kalau memang kamu benar di sini, coba ngomong yuk. Coba. Halo, buat kalian yang ada di sekitar sini, entitas yang ada di sini yang sering ganggu orang sini, coba sebutin kalian itu siapa. Nggak begitu jelas ya? Iya, nggak begitu jelas. Tapi kalau misalnya temperaturnya sering berubah itu berarti maksudnya ada entitas dong? Ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu. Dan memang makhluk astral itu sebenarnya dari panas, api. Oke. Kita percaya itu karena di Al-Quran pun ada. Ya salah satunya kayak ngambil energi kita lagi lah jatuhnya ya. Berarti kalau misalnya kayak gini berarti masuk suara radio itu masih masuk ya? Iya, masih masuk karena memang basicnya spirit box ini radio, Bang. Berarti kalau suhu normal itu ada di 0. di nol. Tengah. Di sini. Ini gua riset ya. Di 0. Warnanya hijau.
Iya. Itu suara radio. Oke, mungkin tadi juga kita maksudnya juga ada perubahan dari temperatur tersebut ya. Berarti maksudnya ya ada sosok entitas yang masih ada di sini. Ya maksud gue kira kemarin tuh pas ketika pembersihan rumah ini itu udah dihilangin gitu. Dan ternyata pun masih ada. Dan gue nggak tahu entitas ini masih sama atau entitas yang beda. Iya. Oke. Ini gue matiin aja berarti ya. Oke. Mungkin itu aja sih. Oke nih, Bang Erik. Tadi kan kita juga mencoba untuk pembuktian gitu kan dengan alat portal yang lo punya dan spirit box yang lo punya dan beberapa item pendukung ketika penelusuran lo nih ya di YouTube Gustub ini ya. Iya. Nah, mungkin gue nggak bisa meyakini, maksudnya bahwa si makhluk ini masih ada atau enggak. Soalnya kan sebelumnya yang tadi gue bilang itu udah mencoba pengusiran gitu, maksudnya pengusiran dari si makhluk tersebut. Gue nggak tahu makhluk ini masih ada atau enggak gitu, tapi gue masih sering bukan yang ditampakkan sih, jatuhnya kayak diganggu dengan benda. Jadi kayak dia tuh membenturkan suatu benda jadi gitu. Jadi mungkin cuman suara-suara kayak suara tangga, benda jatuh atau ada iya gitu ya. itu. Oke. Apalagi kayak suara dari pintu kamar mandi. Nah itu gue maksudnya gue nggak tahu apakah itu dia ataukah angin. Itu yang masih jadi pertanyaan gue. Dan semua makhluk emang kan kita diciptakan ya berpasang-pasangan gitu kan. Dan di setiap tempat ya pasti ada makhluk astral tersendiri atau entitas yang dulunya itu pernah menghuni tempat itu. Iya, betul. itu. Karena memang kita hidup berdampingan. Nah, benar-benar. Nah, Bang Erik, apakah seperti ini lu ketika penelusuran itu jarang banget lu mendapatkan hasil atau bisa dibilang kebanyakan zongnya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena kebanyakan selama ini gue penelusuran nggak selalu dapet sih dari spirit box. Gitu. Jadi kadang sebenarnya gue waktu penelusuran, waktu lagi jalan pun kadang gue juga suka nyalain spirit box, kadang dapat kadang enggak gitu. Oke. Dan suara yang keluar itu ambigu ya, yang nggak begitu jelas ya. Iya, nggak begitu jelas, betul. Yang harus kita rangka ya. Iya, benar. Oke nih, Bang Erik, terima kasih nih, lu udah mau hadir nih untuk membagikan sebuah kisah pengalaman ya dari temen lu, dari Bang Danu ini ya. Iya. Nah, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan nih buat temen-temen yang nonton video kali ini? Nah, buat teman-teman sih sebenarnya gue pesen jangan 100% percaya sih sama alat-alat kayak gini. Karena gue pribadi pun gue nggak meyakini kalau alat-alat ini betul bisa berkomunikasi, berdialog langsung. Oke. Secara secara lancar lah kayak orang berkomunikasi dua arah gitu. Gue nggak percaya. Gitu. Tapi aslinya itu kalau misalnya benar kita bisa berinteraksi itu ambigu ya suaranya. Ambigu, ya. Pertanyaan dia tuh sama jawaban kita nggak selalu sinkron ya? Sinkron, betul. Oke nih Bang Erik, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ketika dari tim GGS ini penelusuran ya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.